Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski, NIM A1C320072, kelas reguler B, Pendidikan Fisika 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi PET Simulasi Colorado, di mana di sini saya akan menjelaskan percobaan 10 yang membahas tentang bandul otomatis sederhana. Baik, di sini sudah kita lihat di tampilan PET simulasi. Di sini ada tiga percobaan di intro, energi, dan lab. Di sini kita akan menggunakan percobaan di lab. Kita klik. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu bandul otomatis sederhana, di mana saya akan menjelaskan secara singkat saja. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal peristiwa secara tidak langsung itu merupakan suatu pembelajaran dalam pendidikan. Mainan anak misalnya, taktok adalah suatu mainan yang dimainkan anak-anak yang bergerak sering berbenturan dengan diikat seutas tali yang dalam fisiknya adalah bandul, sama seperti percobaan kali ini. Selanjutnya, ayunan sederhana merupakan salah satu contoh sistem yang melakukan gerak harmonik sederhana, melakukan eksperimen dengan bandul sistematis terrencana namun dari kesadaran tersebut kita dapat mengamati, menganalisis berbagai peristiwa fisik seperti percepatan gravitasi, bumi, perubahan energi selama proses ayunan sistematis sederhana. Nah, di sini sudah kita klik di tampilan yang ketiga yaitu lab. Kemudian ini ada yang harus kita atur. Ini kita centang, kemudian ini kita centang. Dalam percobaan ini kita hanya menggunakan stopwatch saja. Selanjutnya ini adalah rank 1, di mana ini adalah panjang tali. Panjang talinya dari 1 meter, yang terkecil yaitu 0,10 meter atau 10 cm. Kemudian ini adalah masanya atau berat dari 0,10 kg hingga 1,5 kg. Ini adalah gravitasinya. Sini ada bulan, bumi, Jupiter, planet, dan custom. Di sini kita hanya menggunakan di bumi, yaitu dengan percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian ini fashionnya kita notes. Nah, kita lakukan percobaan. Di mana percobaan yang pertama menggunakan massa yang bervariasi dengan panjang tali. Di sini kita menggunakan panjang tali 0,50 meter untuk percobaan yang pertama. Kemudian yang tetap untuk mencari percepatan gravitasi, berarti panjang tali kita tetap, namun masanya saja yang kita ubah-ubah. Pertama kita menggunakan massa 0,6 dengan simpangan kita buat 8 derajat. Kita buat 8 derajat, ini stop-nya kita nyalakan. Kita mulai 10 kali. Cobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita melakukan 10 kali, di mana dengan menggunakan panjang tali 0,50 meter, kemudian dengan beban atau massa yaitu 0,60 kg, kita dapati dengan T kecil atau waktu yaitu 14,10 sekon. Sehingga untuk mencari T periode yaitu kita bagi dengan 10 yaitu 1,410. Selanjutnya kita melakukan data percobaan yang kedua, ini tetap sama namun masanya saja yang kita ubah, ini 0,6, maka masanya kita akan lebih kecil, yaitu 0,50. Dengan menggunakan massa 0,50 kg dengan panjang tali yang sama, yaitu 0,50 meter, maka kita akan melakukan percobaan kembali. Stop-nya kita nyalakan dengan 10 kali.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, setelah kita melakukan 10 kali ayunan tadi dengan menggunakan panjang tali 0,50 meter, kemudian massa yaitu bebannya yaitu 0,50 kg, dengan sehingga didapati T kecil yaitu waktunya yaitu 14,26 sekon. Sehingga kita dapatkan T periodenya yaitu 1,428 sekon. Masuk ke data percobaan yang ketiga, kita menggunakan beban 0,40 kg. Kita reset stopwatchnya, kita nyalakan, kita lakukan 10 kali ayunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita melakukan 10 kali ayunan, sehingga dengan menggunakan panjang talinya sama, yaitu 0,50, massanya kita ubah menjadi 0,40 kg, sehingga didapati waktu T kecilnya yaitu 14,12 sekon, sehingga kita memperoleh waktu T besar atau periode yaitu 1,412 sekon. Ke data keempat, yaitu data yang terakhir, kita lakukan percobaan di 0,20 kg dengan menggunakan panjang tali yang sama, yaitu 0,50. Kita reset waktunya, kemudian kita nyalakan. Kemudian kita hidupkan dan kita hitung 10 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita melakukan 10 kali ayunan, sehingga didapati T waktu kecilnya yaitu 14,17 sekon dengan menggunakan beban 0,20 kg dan panjang tali 0,50. Sehingga diperoleh T besarnya yaitu 14,17 dibagi 10 sama dengan 1,417 sekon. Kemudian kita masuk ke data yang kedua, data percobaan yang kedua, di mana kita menggunakan masanya yang kita tetap yaitu 0,50, 0,70, kemudian panjang talinya yang kita ubah-ubah dengan 4 kali pengubahan atau 4 kali percobaan dengan menggunakan massa 0,70 kg dengan mencari percepatan gravitasi bumi. Dengan data pertama kita menggunakan panjang tali 0,8. Ini kita reset. Simpangan kita tetap saja, tetapi panjang talinya yang kita ubah, kita lakukan 10 kali ayunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita melakukan 10 kali ayunan, sehingga didapati T kecilnya yaitu 17,93 sekon dengan menggunakan panjang tali 0,80 meter, kemudian massa yang tetap yaitu 0,7 kg, sehingga didapati T periodenya yaitu 1,793. Masuk ke data percobaan yang kedua, kita menggunakan panjang talinya 60 dengan massa yang sama 0,70. Kita akan lakukan percobaan dengan 10 kali ayunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita menggunakan panjang tali 0,60 meter, kemudian beban yaitu 0,70 kg, sehingga didapati T kecilnya yaitu 15,68 sekon.
dan T periodenya yaitu 15,68 per 10 sama dengan 1,568 sekon. Kemudian kita masuk ke data percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan panjang tali yang berbeda dengan menggunakan panjang tali 0,50 meter dengan beban yang sama 0,70. Kita lakukan 10 kali ayunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita melakukan data percobaan yang ketiga dengan menggunakan panjang tali yaitu 0,50 meter, massa 0,70 kg, sehingga didapati stopwatch atau T kecilnya yaitu 14,09 sekon. Untuk mendapati T periodenya yaitu 14,1409 per 10 sama dengan 1,409 sekon. Kemudian masuk ke data yang keempat, data terakhir dengan menggunakan massa yang sama. Namun dengan panjang tali yang kita ubah, dengan di sini saya akan menggunakan panjang tali 0,40. Kita melakukan percobaan lagi yang terakhir. Kita hitung 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan melakukan 10 kali ayunan dengan menggunakan panjang tali 0,40 meter, kemudian beban atau massa 1 yaitu 0,70 kg, kemudian didapati T kecilnya atau waktunya yaitu 12,69 sekon. Kemudian untuk mencari T besar atau periode dengan rumus dengan T kecil ini dibagi dengan 10 yaitu 12,69 dibagi dengan 10 sama dengan 1,269. Itu yang telah kita mengambil data percobaan, di mana yang pertama tadi panjang talinya tetap namun massanya berbeda. Selanjutnya percobaan yang kedua ini kita menggunakan panjang massanya yang tetap namun panjang talinya yang kita ubah-ubah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang bandul otomatis sederhana ini, di mana pada percobaan yang telah kita lakukan barusan didapati bahwa pada saat bandul memiliki massa benda yang dapat diubah dan panjang tali tetap, periode bandul berubah, namun perubahan cukup kecil, sedangkan pada massa benda tetap dan panjang tali diubah, tampak bahwa besar periode bandul semakin kecil jika panjang tali digunakan semakin pendek. Nah, itu pembahasan tentang percobaan kali ini secara singkat pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan akhir dalam percobaan kali ini, di mana kesimpulan pada praktikum kali ini dengan menggunakan aplikasi PET simulasi dengan materi bandul otomatis sederhana. Yang pertama kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai percepatan gravitasi adalah panjang tali dan sudut simpangan. Nilai percepatan gravitasi bisa didapatkan dengan percobaan bandul sederhana menggunakan rumus G sama dengan 4 pi kuadrat L per T periode kuadrat. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua yaitu bandul bergerak bolak-balik secara periodik. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada bandul. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu gerak bandul dipengaruhi oleh tali. Semakin panjang talinya, maka semakin besar pula periode osilasi bandul tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum kali ini dengan menggunakan aplikasi PET simulasi dengan pembahasan bandul otomatis sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.